Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai kepada ayat 188 daripada surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا, yang artinya wallahu a'lam, Allah Ta'ala juga yang lebih mengetahui tentang makna daripada ayat tersebut. Tapi sebagian ulama tafsir mentafsirkan seperti ini. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau menyangka akan orang-orang yang mereka itu gembira disebabkan mereka itu menyembunyikan tentang kebenaran. Mereka itu menyembunyikan sifat-sifat engkau yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mereka itu tidak menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Jadi kisahnya kan, ini ayat ditujukan kepada orang-orang ahli kitab daripada ulama-ulama Yahudi. Mereka itu alim lawan kitab Taurat, kitab Injil. Mereka tahu di situ tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang seharusnya diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada manusia, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad, tidak disampaikan kepada manusia. Bahkan mereka itu himung. Berarti mereka itu kan himung dalam berdusta namanya. Kan berdusta itu sudah maksiat. Himung melakukan kedustaan itu bertambah ganal dosanya. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka itu bukan ahli kitab, bukan pendeta-pendeta Yahudi. Mereka itu senang dipuji manusia, padahal mereka itu tidak melakukan penyampaian dakwah kepada manusia, padahal mereka dalam kesesatan. Jadi mereka itu gila pujian, padahal mereka tidak melakukan kebenaran. Jadi dikira bubuhan jamaahnya, umatnya ini orang alim, orang luar biasa, orang soleh, padahal pangaramputnya apa? Kada menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Jadi manusia ini ditipunya. Ini bahasa kita membunguli masyarakat, bepada alim, bepada ulama, tapi kada menyampaikan kebenaran. Dan mereka itu gila pujian. Contoh misalnya kayak ini, sebenarnya lah kita tuh bila melakukan kebaikan, kita gila dipuji itu sudah salah. Apalagi kita tidak melakukan kebaikan tuh. Contoh misalnya lah, contoh ulun jelas, ulun misalnya nih bersedekah misalnya, untuk anggaplah bersedekah kepada fakir miskin 1 juta. Tuh ulun buju-buju bersedekah, lalu ulun nih gila dipuji, hendak dipuji, itu kan sudah salah, itu namanya riya. Apakah lagi ulun nih kada bersedekah, jadi dikira masyarakat, wah biar ahli sedekah leh, padahal ulun kada bersedekah. Ini jadi buahnya kayak itu, mereka itu gila pujian atas sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan oleh mereka. Jadi dikira bubuhan masyarakat ini ulama, orang saleh nih, padahal kenyataannya kada. Mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, itu sifat orang pendeta-pendeta Yahudi. Mulai zaman dulu sampai sekarang bubuhan termasuk bubuhan pendeta-pendeta Nasrani, pastor-pastor itu. Injil itu dirubah. Ya, dirubahnya. Injil nang wahini itu kada murni lagi, banyak di otak-atiknya bila kada sesuai dengan nafsunya. Termasuk sifat Nabi Muhammad dihapusnya. Kadedanya sausnya kan saus pendeta yang jujur itu, dia menyampaikan Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Taurat, Injil sudah jelas itu.
Artinya kalau mereka itu ahli kitab, mereka itu pasti menyeru untuk masuk Islam, menyeru beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau sangka mereka itu lepas daripada azab Allah. Nah, sambungannya, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, maka jangan engkau sangka mereka itu nang bubuhan nang pendeta-pendeta Yahudi nang pendusta tadi itu lepas daripada azab Allah. Walahum azabun alim, mereka itu kaina di akhirat pang, di kubur pang, mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa, akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, masuk nerakanya langsung. Nah, jadi kayak itu. Ya kayak itu, bila orang kafir itu, apalagi bukan ulama-ulamanya itu bila masuk neraka itu langsung, bila bisa mati itu langsung masuk neraka. Yaitu awal-awal penderitaan di kubur itu selamanya. Jadi menyembunyikan kebenaran dan gila pujian dari manusia padahal tak melakukan kebaikan, itu adalah sebab mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiasakan ya lawan kita. Jadi kan ayat ini secara umum itu mengajarkan keikhlasan, kejujuran lawan kita. Jangan kita berdusta, jangan kita menipu orang, jangan kita memunguli orang. Contoh aja lah, misalnya ini ada misalnya seorang pedagang. Sekarang pedagang itu kan disuruh jujur, lalu inya ini kau menipu orang, mengurangi takaran timbangan kan misalnya lah. Lalu orang tertipu, lalu inya berpandang, oh aja, harap kau seorang aja, kau menipu inya aja. Inya menipu tuh sudah dosa, himong bangga kau menipu orang, itu bertambah gonal dosanya. Nah, ya tadi bubuhan nang Yahudi itu lah, kalau kayak bubuhan kita memunguli masyarakat sehingga masyarakat kada tahu tentang sifat Nabi Muhammad. Itu kayak itu bubuhan ulama-ulama Yahudi itu. Ada juga yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Di zaman Nabi itu kan orang munafik itu kan, arti munafik itu zahirnya Islam, pada hakikatnya di dalam hatinya kafir. Jadi orang munafik itu kisah sembahyang juga bersama Nabi, 4 juga pengajian Nabi di masjid. Nah, jadi orang munafik ini kan dikira orang-orang masyarakat, orang Islam dipuji ahli ibadah juga himung, dipuji ahli, padahal ini kenyataannya ada ahli ibadah. Kenapa jadi ada ahli ibadah? Munafik di hatinya tuh kayak hendak beribadah diterima. Nah, ada juga kayak itu. Jadi mudahan kita jangan jadi orang munafik ya, jangan kita nih gila pujian manusia. Kita sebenarnya melakukan kebaikannya kan kita minta puji sudah salah, apalagi kita kadang melakukan kebaikan minta puji misalnya. Nah, itu dosa besar. Nah, itu adalah pahaman makna daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi yang kita ambil pelajaran apa? Kita harus menyampaikan kebenaran gitu lah. Ya Allah. Kita harus jujur dalam bertindak, dalam berkata. Kemudian setelah kita menyampaikan kebenaran, kita kada gila dipuji oleh manusia. Wah, ini aja hebat benar menyampaikan. Kada perlu kita pujian manusia itu. Nah, karena apa namanya, amun kita gila pujian, nah itu namanya kita mengharapkan daripada manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya namanya, bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min zalik. Mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.